Selamat datang kembali di channel Catur Bliss, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Salah satu komentar di channel ini meminta saya untuk menunjukkan bagaimana cara untuk menghancurkan pembukaan reti. Pada kesempatan ini, kita akan melihat langsung dari salah satu pecatur terkuat sepanjang masa, yaitu Magnus Carlsen. Game ini terjadi pada tahun 2004 di kejuaraan dunia catur junior. Magnus ketika itu masih remaja. Lawannya, John Ludwig Hammer memulai dengan kuda F3, Magnus membalas dengan D6. Sebagaimana kita ketahui, pembukaan reti adalah pembukaan yang sangat fleksibel. Pembukaan itu bisa bertransposisi menjadi pembukaan lain. Lawannya langsung membalas dengan D4 dan Magnus memilih kuda ke F6. Sekarang pembukaan ini terlihat akan menuju pembukaan Indian system dan kemudian kuda B ke D2. Setelah itu Magnus mendorong G6 dan sekarang pembukaan ini terlihat seperti pure defense. Setelah E4 didorong, Magnus menciptakan gajah fianchetto. Selanjutnya putih memainkan gajah D3, lalu Magnus mengamankan rajanya dan putih juga mengamankan raja. Magnus langsung menyerang kuda C6. C3 memperkuat struktur pion dan Magnus langsung membongkar di center dengan E5. Pada posisi ini, putih memainkan H3, menjaga petak G4 ditempati oleh kuda ataupun gajah hitam. Magnus merespon dengan kuda H5. Tujuan selanjutnya adalah menuju petak F4. Di momen ini, putih terlebih dahulu menukar pion dan Magnus tidak buru-buru mengambil pion. Dia menyerang gajah dengan kuda. Setelah itu, gajah lari ke B5. Selanjutnya, Magnus mengambil pion. Terjadi pertukaran kuda dan Magnus ternyata tidak langsung mengambil kuda ini. Dia memainkan G5, mengancam skakmat. Putih bisa mencoba untuk mencegah skakmat dengan G3, namun akan ada langkah kuda makan pion, skak. Setelah raja G2, kembali kuda ke F4, skak. Raja pindah ke H1, lalu pion makan kuda. Setelah pion makan kuda, pion makan pion, membuka ancaman pada gajah. Apabila putih mencoba menyerang balik dengan benteng G1, maka akan ada langkah menteri H4 skak. Setelah raja G2, menteri H3 skakmat. Jika gajah ditarik mundur ke E2, maka menteri H4 skak. Raja G1, menteri G5 skak. Raja H1, menteri H6. Setelah raja kembali ke G1, benteng D8. Meskipun kalah satu perwira, hitam unggul secara posisional dan berpotensi untuk mendapatkan skakmat. Pada posisi ini, salah satu langkah yang juga bisa digunakan untuk mencegah skakmat adalah dengan menteri F3, namun akan dibalas dengan kuda makan pion skak. Setelah raja pindah ke H1, menteri makan kuda dan menyerang gajah. Tentu saja gajah harus mundur dan setelah itu kuda F4. Hitam unggul satu pion dan hitam juga berada dalam posisi menyerang yang sangat menguntungkan. Pada posisi ini, putih memainkan kuda G4 menutup ancaman skakmat. Hal ini membiarkan Magnus mengambil gajah. Selanjutnya, kuda B3.
membuka akses Gajah Putih untuk mengambil kuda Magnus. Magnus membalas dengan kuda E2, skak. Raja dipaksa pindah ke H1. Kemudian Magnus mengambil kuda. Tentu saja Putih mengambil gajah. Pada posisi ini Magnus melihat potensi Anastasia mate. Dia memainkan benteng A ke 8. Putih tidak mengetahui apa rencana Magnus selanjutnya. Dia memainkan gajah E3, sehingga kemudian benteng makan pion. Kemudian Putih membuat kesalahan, benteng E1. Hal ini menyebabkan Magnus melakukan skak dengan menteri H5. Keberadaan kuda di petak E2 sangat memiliki pengaruh besar, sehingga raja tidak bisa kemana-mana. Sampai pada posisi ini, Putih langsung menyerah. Dia bisa mengambil menteri, akan tetapi benteng H4 ini adalah skakmat. Skakmat ini disebut dengan Anastasia mate.